Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, biasa dipanggil Indra. Saya dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan nomor induk mahasiswa 121290005. Saya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya dituntut untuk mempunyai sikap critical thinking seperti video yang akan saya bahas berikut ini. Di sini kita akan membahas mengenai critical thinking pada mahasiswa. Jauh sebelum saya menjadi mahasiswa, saya sudah berhadapan langsung dengan yang namanya critical thinking, yaitu pada saat saya lulus SMA. Saya dihadapi dengan dua pilihan yang cukup rumit, yaitu melanjutkan bangku perkuliahan atau dituntut untuk mencari nafkah. Karena di satu sisi, orang tua saya sudah tidak bekerja lagi dan tidak mampu untuk membiayai perkuliahan saya. Namun di sisi lain, saya mempunyai keinginan besar untuk melanjutkan bangku perkuliahan untuk menggapai cita-cita saya. Pak, Mak, aku kan sudah lulus SMA. Aku ingin melanjutkan cita-citaku. Aku ingin berkuliah. Bagaimana menurut Bapak Mama? Syukur alhamdulillah nak, kamu udah lulus dari SMA. Mudah-mudahan tercapai cita-citamu nak. Tapi bagaimana ya nak ya? Lihatlah keadaan bapak dan mama sudah tua. Nanti di tengah jalan dalam perkuliahanmu, bapak dan mama tidak sanggup. Iya nak, bapak dan mama udah tua. Gimana nanti takut putus di tengah jalan kalau kamu kuliah? Coba cari kerja aja dulu nak. Mudah-mudahan bisa dapat kerja kamu. Oh iyalah Pak, Mak. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya datang panggilan dari sekolah bahwa saya diberitahu lulus jalur undangan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Pak, Mak, aku tadi dipanggil wali kelas di sekolah. Aku diberitahu bahwa lolos di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Pak, lulus? Alhamdulillah nak, kamu lulus rupanya. Diterima di Universitas ITERA. Coba lihat nih, Mak. Aduh, anak mama. Alhamdulillah nak, kamu udah lulus rupanya. Pak, ini ada surat dari sekolah Indra bahwa Indra dinyatakan lulus loh Pak. Ini ada suratnya, coba Bapak lihat. Oh ya alhamdulillah nak, kami bangga bapak dan mama. Kamu bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur undangan. Mudah-mudahanlah nak tercapai cita-citamu. Tapi begini nak ya, setelah bapak dan mama pikir-pikir keadaan kita, takutnya nanti anak bapak putus tengah jalan dalam perkuliahan. Mudah-mudahan anak bisa nanti meningkatkan prestasinya mendapatkan beasiswa di kampus. Gitu nak. Iyalah Pak, Mak. Yang penting doa dan restu dari Bapak Mama selalu menyertaiku kemanapun aku melangkah dan kemanapun aku pergi besok berkuliah. Semoga tercapai cita-citaku, sehat-sehat kita semua. Makasih Pak, Mak ya. Dan inilah pilihan saya. Ini yang saya maksud dengan critical thinking, yakni suatu kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional. Akhirnya saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Institut Teknologi Sumatera. Saya selalu berusaha dan berdoa. Urusan kedepannya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan critical thinking dengan mahasiswa. Kehidupan di bangku perkuliahan tentunya tidak terlepas yang namanya keorganisasian. Kita sebagai mahasiswa ingin ikut serta yang namanya organisasi. Dalam organisasi tidak terlepas dari yang namanya saling diskusi dan mengemukakan pendapat.
Serta sebagai mahasiswa pun, kita juga berhadapan langsung yang namanya esai serta laporan. Mulai dari menulis, membuat, serta membahas dan membacanya. Di sini akan terbentuk yang namanya berpikir kritis atau critical thinking. Seperti contoh berikut ini. Berikut merupakan kegiatan rapat antar mahasiswa yang ada di ITERA, yakni pada saat kegiatan seminar yang diadakan di salah satu aula di ITERA. Di sini kita saling berdiskusi dan mengemukakan pendapat, terlebih lagi pada saat sesi tanya jawab. Di sini kita dituntut untuk berpikir kritis dan bagaimana menemukan sebuah penyelesaian dari permasalahan. Dan di sini ketika masa pandemi terdapat acara Zoom seminar yang diadakan secara online atau dalam jaringan. Nah, lantas apa sih pentingnya critical thinking itu? Di sini saya akan menjabarkan. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis. Apa maksudnya? Di sini kita mampu berpikir secara sistematis dan memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. Yang kedua yaitu intelektual. Intelektual. Di sini critical thinking mampu meningkatkan kemampuan intelektual kita dan membantu meningkatkan pemahaman kita. Yang ketiga yaitu problem solver. Critical thinking membuat kita menjadi problem solver yang baik. Kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan penyelesaian yang sangat kreatif dan inovatif. Kemudian dari ketiga ini, maka lahirlah yaitu refleksi. Dan critical thinking akan membuat kita merefleksikan diri kita. Sesuai dengan keempat ini, maka inilah mengapa pentingnya critical thinking harus dipelajari. Nah, termasuk juga contoh pemilihan kelompok keahlian berikut. Di sini kita akan berpikir kritis untuk memilih kelompok keahlian yang sesuai dengan keterampilan serta keinginan kita, agar kelak kita tahu prospek kerja dari masing-masing kelompok keahlian tersebut. Beberapa kelompok keahlian yang dimaksud ialah yang pertama, sains atmosfer, yang kedua, sains keplanetan, dan yang ketiga, data sains kedirgantaraan. Saya mengutip quotes dari Nelson Mandela, yaitu, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Demikian video ini saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.